Mudah-mudahan internetnya lancar. Kemarin kan habis apa namanya internetnya lagi ngeheng di Indonesia itu, wah pusing juga itu. Ini kayaknya lumayan lah, lumayan lancar. Oke, sudah masuk. Baik, assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam. Hari ini kita khusus untuk mendatangkan alumni kita yang tercinta gitu ya, Mas Jeremy MacArthur, yang sekaligus dalam beberapa hari kemarin merayakan juga graduation yang telah berhasil lolos untuk gelar magister di AGH Poland, di Applied Geophysics, Sains and Teknologi di AGH. Ya. Dan yang pertama saya sampaikan selamat dulu Mas ya, Mas Jeremy. Makasih Mas. Yang pertama ini Mas, gimana Mas Jeremy kabarnya hari ini? Alhamdulillah udah baik, udah bisa tidur nyenyak lah. Oh, udah satu semester akhirnya bisa tidur nyenyak. Juga ya juga kalau mendekati ujian itu penuh dengan tekanan dan iya, deg-degan nunggu jadwal gitu. Oke. Iya Mas Jeremy, jadi rekan-rekan semuanya yang menyaksikan di ruang Zoom atau di streaming kali ini, jadi Mas Jeremy ini adalah alumni Teknik Geofisika ITS yang beliau melanjutkan studi magister di Applied Geophysics AGH Sains and Teknologi di Krakow, Poland, ya kan Mas ya? Iya. Kemudian beliau ini sejak dulu di apa namanya di mahasiswa itu aktif juga di beberapa apa namanya student chapter gitu, dan sering juga ikut apa ya, mudah-mudahan conference IPS, sehingga beliau ini sangat sering untuk apa namanya berhubungan dengan orang-orang foreign. Jadi kayaknya memang ini juga Poland. Kemudian ini yang menjadi kabar menarik juga, mungkin nanti bisa dikenalkan detail ya. Ini saya sedikit yang pertama mengenalkan dulu sebelum Mas Jeremy nanti sedikit untuk menyampaikan apa namanya oleh-olehnya dari sana gitu ya. Kemudian dan syukur bahwa setelah lulus ini Mas Jeremy langsung kemudian ini bisa diumumkan Mas ya, langsung kemudian bekerja ya, diterima di Royal Dutch ya Mas, Shell ya. Iya Mas. Ya, alhamdulillah. Sama juga ini yang kedua, jadi begitu lulus di magister langsung kemudian Royal Dutch Shell, ya, luar biasa. Alhamdulillah. Rekan-rekan semuanya, langsung saja kiranya silakan waktu. Oh ya, sebelum itu mohon maaf dulu. Ini saya sapa dulu yang telah hadir di ruang Zoom ini. Ini adalah apa namanya rekan-rekan semuanya. Ini ada alumni-alumni yang kemudian berkenan hadir di sini juga, karena ini sudah lama mungkin nggak istilahnya nyangkruk ya. Ada Mas Aldo, Mas Farel, Mas Irfan Sani, Mbak Maria, Mas Lutfi, Mas Irsa, dan Mas Taufik Ramadan, Mas Tuge, yang kita juga ucapkan selamat juga telah berhasil untuk apa namanya menyelesaikan studi apa namanya sarjana di kampus ITS akhirnya Mas ya. Selamat juga. Oke, baik rekan-rekan semuanya, dipersilakan Mas Jeremy untuk sharing sedikit oleh-olehnya dari sana, nanti kemudian apa namanya nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Silakan Mas Jeremy, mungkin bisa terlebih dahulu ya. Oke, halo. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Ya, perkenalkan tadi saya Jeremy, angkatan 2014 D3. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk melanjutkan studi di Poland dari beasiswa pemerintah sini tahun 2019. Saya berangkat ke sini 2019. Terus satu semester ikut preparation school, jadi bahasa, terus basic ya untuk bertahan hidup lah di sini. Berkata-kata di Poland, English speaker-nya masih terbatas dibanding negara-negara lain, negara barat.
Tapi kebetulan karena saya di kota turis, jadi English speaker rata-rata 40% itu foreigner di sini. Jadi banyak orang UK, orang segala macam. Jadi agak tertolong lah. Jadi malah bahasa poli saya yang udah 2 tahun tapi nggak bisa apa-apa. Makanya kalau urusan-urusan keimigrasian segala macam, saya harus ngajak teman orang sini, nggak bisa ngerti soalnya. Oke. Ya, tapi kan Terus kan ini kan ya sudah agak sedikit untuk polisi. ada agak-agak sedikit lah. Tapi kalau udah bagiannya expert tentang, udah kalau udah cepet ngomongnya, oh udah saya menyerah, terus saya bilang bisa bahasa Inggris nggak kayak gitu. Ya udah, terus lanjutkan studi di kota yang sama di Krakow di Applied Geophysics. Programnya sendiri 1,5 tahun. Jadi start bulan Februari 2020, selesai September kemarin 2021. Jadi di AGH, Akademi Gornitwa and Huditwa, seperti university khusus geoscience-nya di sini, kayak institutnya. Jadi dia fokus ke geologi, geophysics, environment protection. So basicnya dia dulu adalah sekolah tambang, STP tambang. Habis itu satu semester pertama 2 minggu masih offline, tiba-tiba lockdown, semua online. Terus semester 2 saya memutuskan untuk ambil Erasmus, pertukaran pelajar ke Hungari, ke Miskolc University untuk 1 semester di sana. Jadi sistemnya kayak pertukaran pelajar, mungkin kayak dulu Mas Yusuf pas di Taiwan, mirip-mirip kayak gitu. Jadi nilainya bisa ditransfer untuk semester 2 di Petroleum Geoscience di sana. Kemudian balik lagi semester 3 di sini untuk kerjain tesis. Kebetulan itu juga bagian dari riset sama fund di sini kayak LIPI-nya Poland sama PGNiG, perusahaan gas negaranya sini, tentang eksplorasi di daerah utara sana dekat-dekat Denmark sana. Oke, saya mungkin langsung share screen aja kali ya. Oke, silakan Mas. Oke. Mungkin kelihatan ya. Kelihatan. Oke, sudah. Wah, luar biasa. Oke ya, ini visualnya. Jadi ini yang bagian bawah itu kota tempat saya tinggal di Krakow. Ya, kayak Bali-nya Indonesia, jadi tempat turis di sini. Di sini isinya banyak orang UK, Spain segala macam. Jadi sedikit orang Polanya. Jadi untuk beasiswa sendiri sih menurut saya di Eropa itu banyak, hampir tiap negara tuh ada. Jadi kayak, tapi kita harus tahu lihat kondisinya sih, rata-rata ada yang membutuhkan work experience kayak Swedish Institute Scholarship yang di Sweden itu kalau nggak salah itu 2000 jam kerja nggak salah, sama kayak chevening di UK. Itu dan sebenarnya peluang tuh banyak tuh, tapi mungkin teman-teman yang familiar, teman-teman Indonesia yang familiar tuh kayak DAAD, Eiffel Excellence Scholarship sama Orange College Student itu. Jadi orang-orang Indonesia pada berebut di sini, padahal banyak beasiswa-beasiswa lain kayak MIT, Spain Scholarship, Portugal Scholarship yang malah saingannya sangat sedikit. Jadi peluang itu beasiswa salah satu beasiswa saya. Jadi beasiswa saya itu sudah almarhum statusnya sebenarnya. Jadi dia merger sama program ADO khusus untuk negara-negara Baltik. Jadi namanya BANA Scholarship Program. Dia merger, jadi lebih tight lagi competition-nya. Tapi dari tahun ke tahun Indonesia itu termasuk salah satu pengirim terbesar karena dari track record alumni sendiri rata-rata kan banyak yang dapat mampu menyelesaikan pendidikannya secara cepat atau tepat waktu, terus aktif dalam kegiatan
lomba-lomba segala macam. Jadi track record negara Indonesia di NAPA sendiri, kayak lembaga pendidikannya untuk bagian scholarship itu termasuk bagus di Indonesia. Jadi ini program studinya, program beasiswanya namanya Stephen Bana, bagian dari Police Aid buat negara-negara berkembang, salah satu Indonesia, kalau nggak salah ada 70 negara, salah satu Indonesia. Terus program studi yang ada tuh di science sama technical science sama bagian agriculture gitu-gitu. Tapi kita kan fokus di science sama technical science. Jadi kalau cakupan beasiswanya sendiri, di situ kita dapat satu biaya kuliah gratis. Jadi kita dapat 2 pilihan, mau kuliah in English atau in Polish. Terus kita ada kursus persiapan bahasa itu sebelum tadi. Tapi kalau nggak salah ada perubahan lagi. Tapi saya masih belum tahu itu. Dia perubahan lagi nanti. Jadi nanti karena sekarang nggak perlu persiapan bahasa lagi, nanti ditaruh di libur summer holiday. Jadi antara bulan-bulan Juni sampai Agustus, karena di Poland itu Juli sampai September, karena di Poland itu Juli sampai September itu summer holiday, semua libur. Jadi teman-teman nanti kalau ikut beasiswa yang baru ini langsung masuk kuliah, jadi langsung kuliah, nggak perlu prep school lagi. Tapi nanti di bulan Juli sampai September teman-teman harus ikut kuliah bahasa sekitar 3 bulan. Ya, jadi menurut ada plus minus sih. Plusnya satu, menghemat waktu sih, karena prep school itu kayak main-main doang jatuhnya. Tapi ya negatifnya kalian langsung harus dipakai survive hidup di sana. Tapi tergantung kota sih. Kalau contoh kayak kota tempatku sekarang, bahasa Inggris saja cukup kok, karena kota turis. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam kota-kota yang jarang turis, mungkin agak repot. Beasiswanya itu, 1.700 kalau sebelum sekolah pas sekolah bahasa. Tapi karena sekarang sekolah bahasa dihapuskan, jadi langsung 1.500. Itu around 5.7 million per bulan. Itu ya 5,7 juta itu, atau rata kalau paling parah ini 6 juta itu di sini. Menurut saya udah cukup, karena biaya hidupnya, kalau mungkin teman-teman nggak percaya segala macam, mirip-mirip kayak di Jakarta. Biaya hidupnya sangat murah, mirip-mirip kayak di Jakarta. Jadi kalau kayak makan itu, kalau makan di luar kayak Vietnamese restoran itu sekitar 30, itu sekitar 120.000 kali makan. Dengan porsi bule yang mungkin kalau di Indo itu dua porsi makanan begitu. Dan ya terus susu segala macam murah. Jadi insurance nggak terlalu mahal, 250.000 rupiah, dan dom itu sekitar 2 juta, dan dormitory 2 juta, sekitar itu udah paling mahal. Terus dapat juga tunjangan pindahan 500 zloty. Jadi sebenarnya ya ini sebenarnya kurang sebenarnya, tapi cuma bantuan aja, tunjangan pindahan sama tunjangan tesis 500 zloty. Jadi nanti didapat ketika kita lulus ekstra 500. Tapi untuk dari pengalaman saya dengan pola hidup yang saya yang termasuk boros, ini tetap cukup kok. Ini cukup. Jadi kalau misalnya kira-kira takut uangnya kurang segala macam, enggak, ini lebih dari cukup kan. Karena saya masih bisa tetap keluar malam segala macam. Oke, dan persyaratannya persyaratannya nggak terlalu susah. Pertama, proposal penelitian dia minta maksimal 3 halaman. Jadi kayak extended abstract. Kalau misalnya teman-teman ingat, kalau nggak salah kita di tugas akhir diminta untuk bikin extended abstract, kalau nggak salah. Ini proposal penelitian gitu, extended abstract aja, terus ngejelasin research kita, tujuan segala macam. Saran saya kalau bisa proposal penelitian tuh pas buatnya lihat juga kampus yang mau kita daftar, atau
research yang populer di Poland, karena ini sangat penting sekali buat penilaian. Karena yang nilai itu nanti lihat make sense ya penelitiannya untuk nanti ditaruh di untuk taruh di university di Poland. Terus paspor, oke, belum pernah mendapatkan gelar master, dan untuk teman-teman maksimal kelulusan 4 tahun. Jadi misalnya kalau untuk kita mau daftar 2022, berarti cuma bisa lulusan 2022, 2021, 2020 atau 2019. Seperti itu. Terus ini sertifikat bahasa B2, saya IELTS harusnya 6, terus TOEIC 500, TOEFL ITP 543 segala macam gitu. IELTS-nya nggak terlalu tinggi 6. Ini untuk daftar beasiswanya, Kak. Nanti untuk daftar kuliahnya beda lagi. Jadi di sini tuh 2 kali daftar. Ini daftar beasiswa, nanti kalian teman-teman juga daftar kuliah lagi. Nanti ketika dapat LOA, kita kasih ke lembaga ini yang ngasih beasiswa, nanti mereka urus dan pernyataan bahwa ya, kita penerima beasiswa Stephen Bana, nanti otomatis gratis. Nanti pengiriman beasiswa segala macam dari kampus. Jadi sistemnya kayak LPDP gitu loh, mirip-mirip LPDP. Oke, dan transfer ijazah transkrip ke dalam bahasa Inggris. Nanti dari bahasa Inggris daftar, nanti untuk daftar beasiswa kuliah di sini nanti transfer ke Polis lagi, tapi nanti di Poland ada. Jadi nggak usah perlu ngurus di Indonesia. Terus untuk university di Poland itu banyak, tapi saya fokus di 3 kampus yang ada geoscience-nya aja ya. Yang menurut saya terbaik, satu di Jagiellonian University. Ini salah satu kampus tertua di Europe, abad 17, 1623 dia. Ini fokusnya lebih kepada geologinya, geologi. Terus kemudian, jadi ini ilmu-ilmu murni geologi. Terus di Warsaw University, di Warsaw. Di Warsaw ini lebih ke science. Jadi dia ada di departemen fisika, dia ada geofisik, tapi lebih ke antariksa. Geofisika antariksa, dia kerjasama sama lembaga riset antariksanya Europe. Di sini, kemudian kampus saya, AGH, University of Science and Technology, ini fokus ke eksplorasi. Jadi kalau bagian minyak, tambang, sekilas info di Poland tuh penggunaan coal untuk elektrik itu masih tinggi. Kalau nggak salah, around 70%. Jadi masih termasuk tinggi. Jadi fokus untuk riset eksplorasi masih di AGH. Terus ini perkuliahan, masa-masa perkuliahan. Jadi sebelah kiri sisi perkuliahan, sebelah kanan sisi kehidupannya. Jadi sebelah kiri ini contoh waktu itu kita ada electrical class karena COVID. Jadi kita nonton kayak live streaming gitu. Dosennya yang jalan, dosennya yang operasiin, kita nonton aja di YouTube. Terus semester 3 udah mulai restriction udah mulai dikelonggarkan. Sini ada pengukur MISW segala macam, kompleks measurement buat ngecek impact underground mining terhadap lingkungan permukaan. Karena di bawah sini sekitar 50 meter tuh ada underground mining, ada tunnel buat coal. Nah, kalau yang 2 di bawah ini georadar, ini untuk ngecek untuk mencari jasad-jasad korban Perang Dunia Pertama. Korban Perang Dunia Pertama, karena di Poland tempat pertempuran. Terus nah di sebelah kanan ini pas kuliah online, karena di kuliah online kalau teori kita masih di kuliah online. Jadi di saya itu ada 2 orang Indonesia
Pas angkatan saya sama ada teman saya Reva, dia dari UIN Bandung. Oh, eh, UIN Bandung atau Politeknik Bandung, Polban kalau nggak salah. Dari Polban, geofisika juga. Terus di sebelah kanan yang bawah ini waktu saya Erasmus di Hungari, itu banyak anak-anak Erasmus dari Jerman, Poland, Prancis, Mesir, segala macam. Terus yang sebawah kiri itu lagi integrasi habis kelar sempro, habis ke ujian apa namanya? Ujian teori sebelum sebagai syarat untuk maju ke sidang, itu malamnya langsung ngumpul sama anak-anak kalau udah lama teman-teman kelas. Jadi ya work life balance lah di sini kalau bisa dibilang. Ya udah mungkin itu aja sih yang bisa saya share kuliah saya karena kebetulan banyak potong online juga. Ya. Oke, luar biasa juga Mas Jeremy. Ternyata mirip-mirip juga ya. Maksudnya tadi kami juga yang di melihat tadi yang slide-nya Mas Jeremy tentang aktivitas dosen ketika online itu bisa sampai segitunya juga ya toolkitnya untuk menampilkan. Tapi masalahnya kan beberapa dosen kan saya nggak di kampus juga itu kan. Kampus benar-benar nggak bisa ini juga akses pada waktu itu. Jadi akhirnya kita hanya teori aja. Ternyata sama juga gitu. Di sini malah 2 minggu pertama itu benar-benar chaos, kosong semua Mas, nggak ada apa-apa karena dosen juga bingung harus ngapain ini, sistemnya pakai apa. Terus ada sempat outbreak juga di kalangan dosen, jadi ya heboh lah. Oke. Ya luar biasa ini. Terima kasih Mas Jeremy telah berbagi kepada kita semuanya. Untuk itu ini sudah ada yang masuk rekan-rekan mahasiswa. Ini ada Mas Bima Kuku, kemudian di sini ada Mbak Kava, kemudian ada yang lainnya juga yang gabung dalam YouTube. Silakan Mas dan teman-teman yang lain yang mungkin berbagi gitu atau ada yang mau ditanyakan untuk Mas Jeremy. Halo? Mungkin ini kita lihat dalam streaming. Ada Mas Gilang itu. Ada Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Bisa open cam juga. Halo, selamat malam. Lama tidak bertemu. Halo juga Mas Gilang. Halo. Mas Gilang juga. Gimana Mas? Sehat-sehat. Sehat juga. Oke, mantap. Oke, mau ketemu. Silakan Mas Gilang. Ada yang mau bagi gitu? Paling pengen nanya Jer, kalau untuk bidang energi terbarukan atau misalnya khususnya geothermal, kira-kira di Poland itu ada nggak sih kampus-kampus yang memang punya fokus studi ke situ? Oke. Kalau untuk geothermal sendiri ada. Kebetulan mungkin Mas Juan kenal Mbak Mentari. Oh iya betul. Iya. Itu iya. Alumni kita juga dia sekarang S3 di sini juga, S2 di kampus juga, S3 lanjut geothermal. Jadi di Poland Europe itu ada joint research gitu antar beberapa negara kalau nggak salah, Slovakia, Poland, terus Hungari segala macam untuk geothermal. Jadi dan mereka punya ruangan sendiri research geothermal. Jadi untuk geothermal sendiri ada sih lembaga-lembaga riset. Jadi kalau nggak salah itu yang sekarang tuh di kampusku ada 2 research yang lagi tren, joint research antar university, multi university, geothermal sama rare earth element. Ada 2. Karena itu salah satu proyeknya EU juga. Ya itu sih lah geothermal. Oke, thank you Jer. Yo. Oke, terima kasih Mas Gilang. Mudah-mudahan juga ini Mas Gilang sehat juga dan bisa lanjutkan juga ya Mas Jeremy. Kalau sekarang sih Mas, kalau yang energi terbarukan lagi ngetrend juga untuk wind energy sih, kan wind energy
dia butuh geofisik juga untuk research structure bawah laut untuk buat pasang. Aku nggak ngerti, tapi banyak bukan kerja geofisik akhir-akhir ini rame di LinkedIn di Europe buat bagian itu sih. Oke. Iya, berarti memang trennya juga ngarah ke sana juga. Kayaknya ngarah ke sana. Trennya juga. Baik, terima kasih. Berikutnya, silakan Mas dan Mbak sekalian yang mau bertanya atau didiskusikan kepada Mas Jeremy. Oke, silakan Mas Irfan Sani. Wah, ini Mas Irfan Sani langsung dari... Halo Mas Irfan. Malam. Oke. Mohon maaf Mas Iwan, Mas Jeremy, saya nggak bisa nyalain kamera nih. Oh, nggak apa-apa. Kebetulan device-nya nggak bisa. Iya. Mas. Tadi saya lihat presentasinya lebih ke arah ini Mas ya. Untuk master degree ya Mas ya. Saya mau mau nanya kalau yang untuk PhD di bidang hidrologi itu di Europe selain Erasmus Plus gitu apa ya Mas? Scholarship-nya gitu. Oke. Wah, ini siap-siap Mas Irfan. Untuk alasan aja, Pak. Ya. Luar biasa. Ya, silakan Mas Jeremy. Kebetulan kalau menurut PhD di Europe jatuhnya itu kerja. Jadi jatuhnya dia buka vakansinya di website kampus. Jadi jatuhnya nanti di hire sama kampus untuk ngerjain research, nanti digaji kayak gitu sih PhD kebetulan nih. Tapi ya jadi langsung spesifik researchnya apa, kalau kamu mau nanti ikut terus langsung kayak gitu. Kebetulan karena pengalaman juga waktu itu sempat daftar PhD, jadi ya banyak research gitu. Kalau untuk geofisik sendiri sekarang lebih ke banyak geofisik engineering sih Mas, kemarin banyak lebih ke engineer ya itu sih kerja jatuhnya. Berarti ini Mas ya, Masnya riset gitu ya maksudnya. Iya. Riset kemudian nanti sekaligus di hire sama kampusnya, jadi termasuk industri kampus. Okay. Langsung di hire sama kampus. Iya. Soalnya saya juga beberapa kali ngobrol sama teman yang dari luar-luar juga kan, kebetulan di sini ada juga. Emang kalau dia juga bilang kalau di luar negeri itu PhD biasanya malah kerja hitungannya kan, masih dibayar juga gitu kan. Iya. Tapi nggak enaknya kalau kerja kena pajak dan. Iya. Benar. Kita nggak kena pajak Mas. Bener-bener. Kita kena pajak. Setuju. Itu yang nggak enak. Tahu itu. Pajaknya yang banyak. Pajaknya tinggi soalnya. Iya. Setuju. Oke. Siap. Makasih Jer. Makasih Pak Juan. Ya, sudah cukup Mas Irfan? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Nanti kapan-kapan waktunya ya. Nanti kita gantian diskusi untuk Mas Irfan nih. Lagi di Jepang. Oke, berikutnya ini ada Mas Irsad. Silakan Mas Irsad. Oke. Waduh. Halo Jer. Halo Irsad. Halo rekan-rekan. Masih lama ya modelnya kayaknya. Iya Mas. Oke, ini Jer apa? Aku mau nanya nih. Jadi kan tadi Jeremy sempat nge-mention kalau misalnya mau apply di Poland, coba menggali gitu research yang lagi hype gitu di Poland tuh seperti apa. Nah, coba pengen tahu kalau misalnya apa, kalau dari sudut pandang Jeremy itu di Poland atau mungkin di Europe ya, kalau di bidang geoscience tuh research yang lagi dikembangin tuh apa sih gitu. Terus kira-kira sebenarnya kalau di Poland atau mungkin di Europe tentang big data gitu, apakah mereka lagi fokus ke situ atau gimana? Terus kalau misalnya di Poland tuh ini nggak sih Jer, maksudnya kalau misalnya ada nggak sih kalau di oil and gas-nya Poland tuh yang mengaplikasikan big data gitu, atau mungkin research terkait big data aplikasi machine learning, karena kan kalau misalnya maksudnya ada nggak sih di Poland tuh atau di Europe yang memang dia giant field
yang dia punya banyak data segala macam yang sedang di research untuk terkait big data di situ. Oke. Gitu sih. Kalau untuk sekarang sih yang lagi rame, kalau untuk oil and gas, research full wave inversion gitu-gitu sih, saat full wave inversion, ERT segala macam, dan atau untuk geofisik kayak di defense sama di Belanda sekarang lagi fokus bukan ke oil and gas, malah dia lebih ke fokus kepada protection groundwater-nya, tapi masih geofisik karena kemungkinan ada intrusi air laut, karena mereka mulai concern masalah naiknya volume air laut, terus mengancam groundwater mereka. Jadi itu sih. Tapi kalau untuk oil and gas sekarang satu full wave inversion, kedua CCUS, carbon capture and utilization storage, itu lagi rame kalau yang aku lihat di negara-negara Skandinavia kayak di Norway, di Denmark, di Sweden, itu lagi rame di sana. Di Poland juga beberapa udah mulai rame, tapi Poland menurutku masih agak terlalu tertinggal karena mereka masih fokus sama coal-nya, sama gasnya, mereka masih ekspor kayak gitu. Mereka lebih fokus sekarang efek dari coal-nya, karena udah terlalu lama mereka pakai coal. Itu sih kalau sama geothermal yang aku kurang tahu, kayaknya dia low temperatur lebih rendah dibanding Indonesia yang skala yang lebih kecil. Itu kalau untuk big data di Poland aku kurang dengar sih mereka, karena di Poland sendiri jujur untuk gasnya termasuk kecil masih di sini. Jadi di Poland sendiri lebih ke headquarter karena satu taxnya lebih murah, kemudian efek Brexit kemarin, jadi banyak kayak salah satu yang nanti aku di Shell itu pindahan dari London, dipindahin headquarternya ke Poland untuk bagian bisnis. Nah, aku nanti di sana bagian geofisik, tapi untuk area Europe sama US, jadi untuk bagian QC data, di situ. Itu sih. Jadi kalau untuk AI, paling kalau untuk AI lagi rame di Norway sekarang, di NTNU. Itu sih. Itu saat bisa berangkat saat. Iya, Syat. Iya, nyari-nyari nih. Masih mungkin machine learning ini ya. Terus ini Jer, tadi kan Jeremy mention carbon capture itu ya. Maksudnya kalau di Poland kan berarti lagi ada research ke situ. Berarti kan ada ada sedang industri yang mengaplikasikan topik itu ya di Poland. Gitu. Nah, kalau di sana di Poland tuh untuk apa sih si carbon capture itu, soalnya kan tapi nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Yang aku tahu kan salah satu carbon capture selain mengcapture karbon, dia juga bisa dipakai untuk teknologi IOR gitu ya. Maksudnya apakah sampai IOR atau gimana gitu? Maksudnya kan berarti kalau sampai ke IOR berarti pun reservoir engineer di Poland cukup oke gitu. Itu sih. Kalau untuk IOR aku belum sampai, kan belum kurang tahu. Tapi kalau carbon capture sendiri ada mereka untuk ngakalin carbon tax-nya sendiri, karena karbon yang mereka gunakan terlalu banyak dari coal itu. Terus kalau dari diskusi sama teman-teman power elektro segala macam, or policy, ada rencana juga ke karbonnya itu, aku kurang tahu konsepnya gimana, tapi dimasukin ke tunnel underground miningnya Poland, terus nanti di situ ada dari pressure-nya nanti bisa nyiptain listrik sendiri. Aku kurang, tapi itu kayak gitu. I see. Oke deh, Jer. Terus kalau di Poland tuh beasiswanya ada, maksudnya nggak tahu ya Jer, maksudnya kan ada beberapa university yang mungkin dia bisa
project base gitu ya. Jadi tapi ini nggak tahu nih, maksudnya correct me if I'm wrong gitu. Kan ada beberapa university yang dia beasiswa, tapi dia sebenarnya ngerjain project gitu. Maksudnya apakah di Poland ada sistem seperti itu atau mungkin gimana tuh? Kalau setahuku sih yang di Poland, kalau kecuali yang double degree segala macam, rata-rata jatuhnya kayak kita kuliah biasa aja sih, kayak S1 gitu, kuliah belajar masih kayak gitu. Jadi belum project gitu. Oke, Dejer. Oke, Itu aja cukup. Ntar ini kita diskusi lagi, Dejer. Aman-aman. Oke, nggak apa-apa Mas. Kalau ada yang mau lagi Mas, berarti Mas Irsad inilah bisa berangkat nih. Ayo, siap. Siap. Oke, terima kasih Mas Irsad. Terima kasih. Nanti Mas Irsad juga kita undang kamu ya, kapan-kapan. Kan timnya ini sama-sama yang seismik gitu ya. Oh ya, tadi apa namanya, sekedar untuk sponsor ini sambil nunggu teman-teman yang bertanya, bukan sponsor tapi ya sedikit apa namanya menginfokan bahwa kita syukur akhirnya kita memiliki gedung sendiri Mas di belakang ini. Wah, pengen loh aku kesana loh Mas. Sudah lama ya belum ke kampus. Sudah lama, aku udah lama pengen ke Putih segala macam. Jadi bagi teman-teman alumni ini memang kita akhirnya alhamdulillah lah kita bersyukur. Yang boleh jadi dulu kita sering namakan apa ya, nomaden gitu ya. Informatika, kemudian kita pindah ke forensik, kemudian akhirnya pindah ke di PTSI, akhirnya kita ya. Jadi bagi teman-teman yang sekedar nanti mampir di Surabaya gitu ya, silakan bisa diviralkan gitu. Beberapa memang khusus untuk foto gitu, mural teknik geofisika itu memang gambaran geofisika emang kayak mirip lukisan anak kecil, tapi memang kita harapannya mengenalkan geosains. Oke, kira-kira itu sebagai ini. Silakan Mas dan Mbak yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Kalau belum ada, ini Mas, apa namanya dari Mas Jeremy nih, ingin bertanya juga tentang apa namanya tadi beasiswa dari Mas Jeremy tadi itu informasi awal dari mana atau memang ada entah itu dari informasi yang lain atau Mas Jeremy pernah ada apa namanya pada waktu acara apa gitu mendapat informasi itu gimana Mas? Kebetulan saya dapat informasi, saya iseng Mas. Karena waktu itu 2018 lulus, waktu itu geophysics itu rekrutmennya sedikit banget kan. Masih dikit, terus saya kuliah, terus saya iseng buka-buka website kedubes-kedubes yang ada di Indonesia. Karena saya mikir kalau berhadiah ya, luar biasa. Tebak-tebak berhadiah. Nah, itu iseng ternyata ketemu ini Hamin 4 hari sebelum penutupan. Udahlah saya beresin semuanya, gitu deh. Semua aman. Ya udah. Terus udah. Saya aja tes bahasa Inggris, ya pakai TOEFL ITS waktu itu daftar. Oh bisa? Iya. Tapi waktu itu untuk daftar kuliahnya saya terpaksa tes lagi di Poland. Oh, maksudnya sebagai ini ya, apa namanya? Iya, untuk daftar beasiswa. Iya. Sekarang waktu itu Hamin 4 hari, saya bingung, saya nggak mungkin tes apa-apa, nggak ada yang kelar. Ya, saya lihat, tuh kualitas saya masuk. Oke. Coba-coba berhadiah lah, Mas. Berarti memang yang penting ini ya, apa namanya, kita maju dulu ya. Iya. Ini yang jelas, apa namanya, memang rezeki kita siapa tahu bahwa harus dicoba dulu gitu ya. Kalau istilah dulu pas kuliah lapangan, yang penting yakin. Oh, itu ya, yakin. Pun dulu akhirnya kan teman-teman kuliah lapangan inilah ada yang paling jauh yang di terpadu itu yang Surabaya Barat atau pulau terpadu di Karangsambung. Tapi ya teman-teman sekedar info ini juga apa namanya adik-adik kelas ini belum ke Karangsambung loh, bayangkan gitu ya. Berarti udah berapa angkatan?
Jadi memang kita masih belum berani untuk, dan sana juga masih belum bisa pada waktu itu. Sekarang baru-baru boleh itu, tapi kayaknya masih. Jadi bagi teman-teman yang belum merasakan, ini sudah ada yang mulai masuk ini beberapa ini. Bisa menunggulah, bersabar dulu. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, ini saya lanjutkan dulu Mas, ya. nanya lagi dong Mas. Ya silakan Mas Irsad, silakan. Oke, nanya lagi ya. Tadi lupa. Apa-apa, ini santai aja. Ini Jer, apa kan tadi sempat di. Oh ya Mas Jerima, ada agenda nggak atau aman? Nggak ada, aman. Berarti santai kan? Kita santai. Kan, ini loss sih. Ini Jer, tadi kan sempat di-mention ya bahwa apa yang penting dapat beasiswa dulu, ya, baru nyari LOA ya, gitu ya. Betul ya. Nah, itu mungkin bisa di-share kira-kira seberapa sulit sih gitu nyari kampusnya, atau mungkin bisa di-share gitu ke teman-teman. Sebenarnya lebih gampang nyari beasiswanya atau enggak lebih gampang nyari kampusnya, atau enggak ya sama-sama susah dua-duanya gitu. Terus sebenarnya di perkuliahannya tuh ada kuliah apa ini kan udah spesifik ke master degree gitu ya. Apakah tetap ada kuliah lapangan juga atau gimana gitu? Oke. Jadi kalau untuk beasiswa kampusnya lebih susah enggaknya itu relatif sih sebenarnya, menurutnya tergantung university. Jadi ada university yang merasa kalau misal dari beasiswanya udah ngasih, berarti udah qualified, dia langsung cuma masukin berkas langsung diterima. Tapi ada beberapa university yang ngajuin butuhkan interview sama tes. Kalau kampusku kemarin itu ada tes, jadi dia tes kayak UN-nya gitu tentang geofisik. Jadi harus dikasih waktu 1,5 jam untuk ngerjain 50 soal pilihan ganda tentang basic geofisik, kayak ya basic geofisik. Nanti kalau harus lulus di situ sih, selain berkas ya, lulus di situ. Kalau lulus di situ baru bisa lanjut. Oke, tapi berarti itu dilakukan setelah Jeremy nyampe di sana ya? Iya, nyampe di sana. Tapi ya nyampe di sana. Kalau untuk sistem sekarang yang baru, jadi dapat beasiswa dulu. Karena pendaftaran beasiswa itu sampai pendaftaran itu Mei, nanti pengumuman Agustus. Nah, kalau di Poland sendiri, sekelas info, jadi ada 2 tipe university. Kalau kayak aku itu Politeknik atau University of Science and Technology itu, engineer itu masternya cuma 1,5 tahun. Jadi staf bukanya untuk masuk mahasiswa itu, master itu startnya bulan Februari. Kalau university sendiri startnya masuk bulan kuliahnya mulai masuk bulan Oktober, dan dia 2 tahun. Karena di sini engineer itu untuk S1 dia 3,5 tahun. Kalau science dan sosial itu 3 tahun S1-nya. Jadi cuma dibalik gitu. Jadi kalau misalnya kayak mau daftar beasiswa ini, teman-teman daftar dapat bulan September, punya waktu kosong, nanti baru berangkat ke Poland tuh bulan-bulan Februari. Bulan-bulan Februari. Kecuali mau ngambil geofisik di science, bukan di technical science. Kayak contohnya yang tadi yang geofisik antariksa tadi. Geofisik antariksa karena udah mulai rame. Oh, itu juga salah satu aja. Mulai rame, mungkin sempat ngikutin juga yang NASA ngirim alat untuk Mars itu ya. Itu Europe juga ikutan sama Qatar. Oke. Terus mungkin tapi keren-keren juga ya, maksudnya kalau misalnya memang ada geofisik di outer space gitu, mungkin itu Mas Gilang kali ya, happy kali ya. Oh iya tuh keren banget tuh pasti. Gitu. Cuman ini Jer, apa pengen tahu kira-kira ada tips and trick nggak gitu terkait gimana sih cara bisa diterima gitu proposal beasiswa ataupun mungkin proposal di university-nya. Maksudnya apakah berarti mesti bikin esai yang oke, atau mungkin
proposal tesis yang yang konkret gitu, atau mungkin harus kita punya rekomendasi yang bagus juga gitu. Terus juga itu kan tips and trick. Yang kedua, mau nanya nih Jar, maksudnya soalnya kan juga masih belum ada gambaran gitu ya. Kalau rekomendasi dari kan selain ke university kan, ya kalau rekomendasi dari kantor gitu bisa juga ya, maksudnya rekomendasi personal supervisor atau mungkin orang yang ini, apakah bisa dikonsider gitu maksudnya? Oke. Kalau untuk tips and tricks sih, aku nggak bisa general semua karena tiap ini ada penilaian. Kayak beberapa negara lebih fokus ke education aja, fokus di sana di CV. Ada yang beberapa negara di Europe melihat dia harus balance, dia harus aktif di ekstrakurikuler. Jadi itu dia beda-beda. Tapi berdasarkan pengalamanku di sini, proposal itu yang penting kita konkret apa yang kita kerjain. Dia mereka nggak minta bertele-tele, makanya mereka minta 2-3 halaman. Dan kita harus spesifik, kita mau kerjain ini, reasonnya ini. Di sini sih aku belajar kayak contohnya tesis itu di sini ada maksimal halaman. Mereka jadi yang maksimal 50 halaman itu maksimal harus mencakup 40 studi literatur. Jadi di sini yang aku belajar dari orang-orang sini yang di Poland, mereka lebih suka kamu langsung jawab to the point, kalau jawab A langsung A aja. Jadi ya itu sih intinya. Lebih langsung straight to the point aja, karena kalau malah panjang-panjang mereka malah malas kerja, malas suka banting. Kalau untuk recommendation letter, menurutku pengalaman itu kan dia si yang ngasih rekomendasi itu kan ngejelasin personal kita. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk dosen atau untuk bos kita, selama dia memang kenal kita, terus ngasih tahu performa kita selama ini. Jadi itu sih. Malah kalau kerja lebih lama daripada kenal sama dosen, lebih kerja. Oke. Mantap Jar. Thank you. Makasih. Ya sekalian ini pengalaman itu berapa hari ngerjakan, katanya kan butuh 4 hari lah. Kan Jeremy juga ngerjakan proposal juga kan. Ya. Sing penting yakin Mas. Oh iya. Yakin. Terus Jar, berarti proposal yang kamu propose di awal itu jadi tesismu atau itu at the end berubah juga disesuaikan? Gitu. Jadi di sini ada dua, bisa jadi tesis, bisa juga ngikutin ternyata ada research yang menarik. Tapi kalau aku judulnya tetap lanjutin judul yang waktu ngelamar itu. Sama. Tapi jadi mereka provide data. Oke. Mantap. Sip. Jar, thank you Jar. Udah aman. Mantap nih, jempol. Ayo Sat, semangat Sat. Ayo Sat, sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Mas Sat. Kayaknya ada yang mau nanya di Muhammad Raffi. Oke, silakan Mas Raffi. Tadi ada yang nanya ya, ada Mas Raffi ya. Silakan Mas Raffi. Ini silakan Mas. Selamat malam Pak Juan dan Mas Jeremy atas waktunya dan sharing sesinya. Jadi aku Raffi dari angkatan 2019. Di sini aku mau nanya. Yang pertama itu mengenai jurusan geofisikanya di ETH University Poland. Berdasarkan pandangan Mas Jeremy ya, bagaimana sih karir exposure dari lulusan geofisika ETH University? Oke. Itu yang pertama dulu. Oke. Jadi kalau untuk lulusan sini channelnya lumayan besar sih. Satu karena lulusan paling geofisika satunya. Jadi contoh kayak kemarin yang di Shell itu yang hire-ku ternyata teman kelasnya supervisorku waktu dia kuliah di AGH pas di Shell.
Terus kemarin juga dapat kesempatan di CGG juga, CGG di UK. Ternyata pas interview ketemu ternyata orang GH Poland juga. Jadi terus kalau mungkin pernah dengar Orlens atau TGNIG itu ada, atau servisnya Geophysics Torun, ada Geofisika Torun itu juga ada sih, itu sih. Jadi dan untuk karena geofisik sendiri tadi yang aku bilang cuma ada, sebenarnya geofisik cuma ada dua, geofisika antariksa sama geofisik AGH. Jadi kayak aku sekelas itu cuma ada 14, kami cuma dibagi-bagi aja gitu, kamu masuk sini, 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 jadi langsung tinggal ditarik itu sih, kayak gitu sih. Gimana Mas Raffi? Oh ya, ini sekalian mengenalkan, Mas Raffi ini adalah adik kelas kita yang keterima ini apa namanya, semacam kayak program inilah, join ini di UTP gitu. Oh oke. Leonas. Sama Nurin gitu-gitu dulu berarti ya, anak-anak gitu. Ya Mas Raffi, ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung ada nih Mas Jeremy nih, bisa nanti lanjut. Ya, masih ada yang mau saya tanyain sih. Terkait itu sih, saya kan nemu rencananya dari S1 itu mau ke S2. Sebenarnya belum menentukan universitas mana yang mau saya tuju. Namun ada beberapa ada targetnya sih. Yang penting itu masih ranah jurusan geofisikal atau earth science gitu. Oke. Sebenarnya ini mas secara umum ya, experience apa sih sebagai mahasiswa S1 gitu ya, agar bisa melanjutkan experience terkait keilmuan dan keprofesian geofisika gitu, agar bisa melanjutkan studi S2-nya. Dengan diterima dan melanjutkan studi S2-nya. Jadi kegiatan apa yang biar menarik di CV gitu lah ya, biar di recruiter gitu. Kalau dibilang gitu saya nggak bisa bilang spesifik A, B atau C, karena tiap recruiter beda preferensi. Tadi negara beda preferensi, tapi dari saat aku pernah dengar seminar waktu mau persiapin motivation letter buat S3 gitu. Salah satunya kita bisa buktiin kalau selama kita kuliah, kita bukan cuma kuliah pulang, tapi ada hal-hal yang bisa kita achieve selain cuma kuliah. Kalau misalnya kamu mau balance sama sosial, kamu langsung sekalian terjun di sosial. Kalau kamu balance mau keilmuan, sekalian terjun langsung keilmuan. Jadi jangan serba tanggung. Jadi kamu bisa pas kamu ceritain di motivation letter, hidupmu tuh menarik segala macam. Itu sih. Dari situ sama kalau bisa, kalau aku sendiri ngeliat exposure, minimal ada exposure, ada international events, 1, 2 itu oke. Itu sama sosial. Kayaknya karena aku kayaknya kurang di social activity kayaknya di situ. Karena social activity dinilai juga termasuk tinggi di sini. Cukup terjauh sih mas, soalnya dari beberapa hal yang aku lihat itu kalau kesempatan mahasiswa S1 itu lebih sedikit dibandingkan mahasiswa yang sudah lulus S1 dan sudah bekerja. Jadi orang yang sudah berpengalaman lulusan S1 yang sudah bekerja itu peluang diterimanya itu lebih tinggi untuk melanjutkan S2. Kalau menurutku sih itu tergantung sih sebenarnya. Tergantung karena satu, ada beasiswa yang memang mengkhususkan untuk sudah ada pengalaman kerja, karena mereka menganggap anak S1 cuma kuliah pulang dan belum tahu apa yang untuk S2. Tapi kalau menurutku, kalau misalnya kita S1 tapi kita sering aktif ke lomba, terus aktif kegiatan sosial segala macam, kita punya cerita. Kalau kita S1 itu cuma bukan kuliah doang, tetap kita lebih value kita tetap bisa
bisa compete lah sama orang-orang yang kerja. Itu sih. Kalau kata anak-anak sih, yang penting yakin aja lah kalau hidup tuh di. Ya, jadi apa namanya Mas Raffi, jadi jangan ini nggak semangat dulu dengan apa namanya boleh jadi Mas Raffi mau apply sebelum katakanlah kerja gitu kan ya. Jadi fresh graduate pun itu menurut saya ya sama juga. Yang penting adalah menyiapkan untuk kesiapan dari apa namanya yang dibutuhkan itu tentang apa namanya tentunya bahasa Inggris, kemudian kemampuan juga yang dimiliki. Jadi mengasah untuk yang boleh jadi yang didalami. Ini apa berdasar dari Mas Jeremy nih. Nanti mungkin juga bisa ceritakan di sesi berikutnya habis ini mungkin. Jadi Mas Jeremy ini memulai memang dulu apa namanya intent di seismik khususnya adalah apa namanya pengolahan tentang apa MPS lah istilahnya, multi apa tentang statistikalnya di dalam seismik. Dan apa namanya pengalaman itu yang kemudian didapatkan jadi kesempatan juga mungkin KP ataupun TA juga di perusahaan bisa jadi ya, itu dari pengalaman sehingga itu yang diteruskan untuk mengapply proposalnya Mas, dan akhirnya tesisnya juga itu, jadi fokus pada satu hal yang didapat. Nanti mungkin habis itu apalagi kalau saya dengar sekarang ada program yang bisa magang gitu ya Mas? Ya sekarang ada itu benar-benar untuk teman-teman. Kesempatan banget sih itu, bagus itu. Kalau bisa ada kesempatan di situ itu. Sekarang ya tugas kerja praktik sama magang kayak beda. Kalau kerja praktik sebulan 2 bulan, saya cek walaupun saya ditaruh di desa Cepu, saya ini sebulan tuh menurut saya kurang. Iya. Kira-kira gitu Mas Raffi. Ada lagi Mas? Pertanyaan dari saya sementara itu sebenarnya ini judul sih. Jadi lebih ke harus ke self exposure gitu ya. Iya, self exposure terus kamu udah mulai 2019 berapa? Udah coba ya. Saya merasa tua tahu ada 2019 di sini. Oke. Iya, udah mulai tahu lah timeline-nya. Tahun pertama mau ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, tahun keempat ngapain. Jadi udah ada timeline lah. Tapi udah bagus ikut kesempatan UTP International Exposure yang udah ada. Terus kamu bisa pindah-pindah dari negara ke negara lain, berarti kan kamu bisa adapt cepat. Itu salah satu yang di value yang bisa kamu kembangin nanti kalau pas write motivation letter gitu. Masih commute Mas? Ya, itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Jeremy. Oke. Ya. Self exposure gitu ya bagaimana? Iya. Menjelaskan. Mas tapi sekalian nanti ini ya apa namanya untuk Mas Raffi yang internal exposure itu Mas Raffi online atau offline? Rencana nanti berangkat ke sana Mas? Oh kalau programnya itu rencananya emang full online. Dari sananya juga emang kondisi pandeminya masih belum signifikan dengan baik, jadi ya online. Harus bersabar Mas. Tapi kan setidaknya Mas Raffi sudah internasional exposure luar biasa di UTP ini, nanti setidaknya memberikan bisa bercerita kalau nanti ada apply kemanapun kan luar biasa. Kira gitu Mas. Jadi tinggal difokuskan mau ngerjakan apa gitu. Ngoprek apa, ngerjakan apa. Dulu kan sebenarnya gitu kan Mas. Iya. Ada di sini ada Mas Lutfi, ada Mas Gilang, Mas Yusuf. Iya Mas. Oke. Ada lagi Mas Raffi? Udah sih saya. Ya kalau boleh saya cerita dikit itu, jadi ada alumni TG Angkatan 2018 juga yaitu Mas Maul. Mas Maul itu. Ya kebetulan S2 juga gitu. Jadi Mas Maul itu asisten dosen saya di sana. Mas Maul itu ngajar saya juga di sana. Oh. Iya. Masuk terus ngajar gitu ya? Iya, ngajar di sana. Jadi itu S2-nya sebagai program GA, assistant lecturer. Kenapa itu saya langsung kenal sama Mas Maul itu tahun 2015.
Oke. Oke Mas, nanti saya undang lah. Kemarin sudah kontak-kontakan untuk nanti ke teman-teman juga biar semangat. Sama satu lagi ini ada alumni kita itu kemarin yang sudah kontak itu Mas Haris. Dia barusan keterima tapi program beasiswanya Erasmus. Haris Aulia? Ya Haris Aulia. Kemarin kontak saya alhamdulillah keterima Erasmus. Apply saya sih di London ini geofisikal apa gitu saya lupa kampusnya. Tapi sudah lulus, tinggal nge-apply. Nanti bisa sharing juga. Oke. Soalnya dia kalau nggak salah sempat dapat di sini deh Mas. Tahun lalu beasiswa dia NTB kalau nggak salah ya. Iya betul NTB. Waktu itu di sini tapi nggak jadi nge-apply. Iya betul. Jadi itu kemarin si Pulan nggak jadi karena terkait pandemi untuk apa nggak jadi. Gitu. Kebetulan jurusannya juga kampusnya beasiswanya nggak kerja sama kampus. Jadi kalau nggak salah environmental protection apa? Iya, beda ekspektasinya katanya. Berarti sudah ngobrol ke ini juga, Haris Aulia? Enggak, kemarin kebetulan waktu si Sasa main ke Krakow. Si Sasa kan kerjanya jalan-jalan. Oke, terima kasih. Oke, silakan dan Mbak sekalian yang Maria ini. Ya silakan, Mbak Maria. Wah. Halo Jer. Aduh, hari Minggu kerja dia. Mau nanya dong. Mau nanya, kira-kira tantangan apa sih yang lu hadapin selama kuliah di Poland? Kemudian gimana cara lu ngadepin hal tersebut gitu? How you to survive there? Gitu aja sih dulu. Thank you. Oke. Itu yang mau saya tanyakan terakhir. Oke, terima kasih Mbak Maria. Terima kasih. Oke. Yang pertama kerasa paling pertama suhu. Pertama kali nyampe suhu. Tapi kalau kata kita aklimatisasi gitu, biar ini kata-kata aklimatisasi lagi ya di sana. 2 hari pertama saya sampai itu saya paksa nggak pakai jaket, masuk angin saya muter jalan kaki waktu itu berapa belas gitu. Karena kan biasa di Surabaya kan 40, 37 sampai masuk ke sana udah muter segala macam. Itu suhu. Kedua rasa sih, makanan karena rasa makanan ya nggak bisa masak lah orang-orang sini, kurang garam, kurang lada segala macam. Jadi kadang harus bawa garam, bawa cabai juga kemana-mana mas. Kurang itu ya. Itu 2. Kalau untuk lingkungan sendiri, kebetulan saya bersyukur juga dapat teman-teman kelas yang mau welcome. Jadi mungkin kayak kelihatan mereka stiff, orang-orang situ stiff, kayak nggak mau aneh ngeliat foreigner segala macam. Tapi kalau kita approach dulu, artinya mereka terbuka sama gitu. Jadi saya nggak ada masalah. Sama paling ya karena pandemi ini kangen rumah aja sih. Udah ya 2 tahun lebih lah, terancam 3 tahun, jadi nggak pulang. Itu aja sih untuk survive permasalahan yang dihadapi. Kalau untuk basic keilmuan, menurut saya apa yang didapat sama kuliah di tes dapat semua, malah mungkin yang agak beda, yang kerasa agak beda itu di sini dasar teori kuat, kayak penurunan rumus segala macam. Mungkin kayak dulu waktu masih di fisika kali ya mas ya, atau saya banyak bolos fisika dasar mungkin, jadi saya itu mas ya. Tiba-tiba saya ditanya penurunan rumus, nah bingung apa itu. Sama geologi sih, geologi. Kayaknya di mute itu Maria. Masih mute Mbak Maria.
ada info nggak ya kira-kira kuliah selama kan kamu kuliah karena kena pandemi kan ya? Otomatis ada perbedaan nggak antara kuliah kamu sebelum pandemi dengan saat pandemi? Dibandingkan dengan teman kamu yang kuliah tanpa pandemi? Kalau yang kerasa beda itu paling harusnya kami ada kuliah lapangan, 2 kali kuliah lapangan, itu di cancel, tapi karena jadi kayak kuliah lapangan tuh kayak kuliah lapangan terpadu, jadi aplikasi semuanya, tapi karena menurut profesor-profesornya anak-anak mereka udah dapat di S1 masing-masing sendiri, jadi kita nggak ada measurement-nya, langsung dikasih data, kita ngerjain sendiri. Itu aja sih bedanya di situ aja, sama kesempatan ketemu dosen, teman-teman, buat nyobain software itu lebih berkurang sih. Kayak terpaksa ada beberapa software yang memang nggak bisa pakai remote, yang nggak bisa, itu sih beberapa, itu aja sih. Tapi so far untuk master karena lebih ke udah applied jadi study case, jadi lebih banyak ke diskusi sih kuliahnya. Jadi mungkin lebih gampang dibanding untuk switch dari yang anak-anak teman-teman anak S1 kali ya, karena benar-benar pure kosong. Oke. Tadi kan kamu bilang untuk beasiswa ini lari ya, 4 tahun ya maksimal ya? Iya. Setelah lulus. Berarti which is kita lulus 2018 maksimal 2022. Bisa lagi dong tahun depan. Udah enggak, soalnya tahun 2022 berarti 2022, 2021, 2020 sama 2019. Iya, tapi masih ada beasiswa yang lain. Kayak Erasmus tuh nggak ada batas waktu, sama malah cheapening sama Sweden coba. Sweden banyak yang orang nggak tahu. Sweden ya. Sweden. Oke, sip. Thank you Jar untuk sharingnya. Oke, semangat. Masih ada jalan lah. Jadi mungkin untuk yang beasiswa ini nggak ada, yang lain kita coba. Nanti kita sharing-sharing lagi. Oke. Ini Mas Jeremy, sekalian ini apa namanya, untuk yang kalau mungkin tentang masalah ini spesifik untuk akademis, apa namanya, boleh jadi iklim akademis, bagaimana hubungan dengan advisor itu bagaimana di sana. Kemudian kedua, saya kira ada masukan nggak tentang apa namanya perkuliahan, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan kira-kira untuk di teknik geofisika itu apa gitu. Kira-kira itu Mas. Oke. Kalau menurut saya hubungan antar supervisor sama ini ya, sama bimbingan. Kalau menurut saya malah definisi mencari supervisor tuh saya di sini. Oke. Dan tapi enaknya di sini, jadi mungkin bisa membantu untuk mahasiswa sama dosen juga kali ya Mas ya. Di sini tiap dosen itu punya jam kerja. Jadi maksudnya jam kerja consultation gitu-gitu. Jadi cuman di situ dimasukin di sana. Kalau mau masuk nanya segala macam di sana. Jadi biar dosen juga tidak terganggu, mahasiswa juga tidak terganggu di situ. Sama yang saya belajar di sini sih, setelah jam kerja di sini dosen supervisor tuh nggak mau balas email sama sekali besoknya. Ataupun kalau waktu itu saya ingat teman saya lagi liburan nanya masalah software karena mau mulai start ngerjain tesisnya, itu diomelin supervisor ya, karena bilang this is the only decision, give me time for me to recharge my energy, something like that. Jadi mereka nggak mau diganggu. Mungkin kalau misalnya ya itu yang saya belajar dari sini. Berarti memang ini ya sudah ditata sedemikian rupa gitu ya. Jadi memang apa namanya? Jadi
keterbukaan sih Mas. Jadi misalnya dosen udah nge-state saya ada jadwal segini-segini, mahasiswa jadi juga bisa enak juga, mereka bisa ngatur waktu mereka juga segala macam. Udah sih itu, sama paling kalau ini sih Mas, kan pengalaman sih penulisan tugas akhir mungkin mending menurut saya dimaksimalin aja halamannya. Yang gimana Mas? Lebih spesifiknya penulisan? Kayak kalau misalnya pengalaman kita mungkin Mas nyadarnya atau enggak, kayak dasar teori itu seismik dari TG 1 sampai TG berapa, dasar teori tentang seismik itu sama semua mungkin. Iya betul, itu sudah saya ini kebetulan ini saya mengajar seminar juga. Selama ini kan copy paste kan, padahal itu dengan harus diparafrase. Iya, itu. Nah, saya ingat itu tugas di sini itu sebagai dasar teori, saya masalah MPS, saya cuma disuruh jelasin geologi regional, sedimentation sama platonism ya, itu maksimal 3 halaman. Kata-kata sendiri, nanti soalnya di sini ada cek plagiarism, mungkin nanti di TS udah ada atau nggak tahu, saya kurang ingat plagiarism. Terus dasar teori itu saya cuma jelasin seismik saya, seismik data saya, well data saya jelasin seismiknya. Seismik itu bukan teori seismiknya, tapi seismik data saya sama well saya, historinya, maksudnya description-nya, sama yang spesial dari tesis saya itu apa? Saya kayak MPS gitu aja. Jadi cuma dasar teori itu cuma 4 halaman. Nah, nanti baru dihajar di bab 4-nya. Jadi mungkin biar mempermudah dosen juga untuk baca, atau jangan, karena soalnya kan itu kadang saya ingat, soalnya punya saya sendiri dasar teori saya 20 halaman. Kalau lebih banyak daripada pembahasanmu ya, artinya. Iya, itu. Oke. Iya. Oke. Ini Mas, kalau tentang misalnya dari dosen sendiri, ini juga hubungan sekalian nanti ini. Sekalian Mas Jeremy ini bagaimana juga pengalamannya lulus kemudian nge-play, ini apakah ada hubungannya, misalnya ada profesor yang memang dia sudah risetnya di perusahaan tersebut dan ibaratnya proyeknya untuk proyeknya dosen gitu ya, sehingga juga memudahkan untuk itu, sehingga informasi itu cepat gitu. Bagaimana? Jadi masnya gini, yang pertama dosen di sana itu kira-kira apa aja kesibukannya? Memang apakah memang ngajar riset atau kemudian juga proyek juga, sama kemudian yang kedua ini tips dan triks ketika Mas Jeremy ini mau lulus sekaligus sudah nge-play juga ke sel dan akhirnya keterima. Dua itu Mas terakhir. Oh oke. Kalau untuk di sini dosen tuh project ada Mas. Kebetulan supervisor tuh juga project. Aku yang kerja juga project juga. Tapi ya itu project. Tapi kalau untuk anak master biasanya tema-tema projectnya itu jadi study case untuk riset, untuk pelajaran juga kadang. Jadi dia sharing. Jadi mereka fokus juga, nggak cuma kuliah doang tapi project, tapi ternyata projectnya didaftarin untuk masuk S3 yang tadi aku bilang kerja itu gitu. Sama kalau untuk kerja sih menurutku di sini kayak waktu pertama kali IKTG berdiri itu kan sistemnya di sini tarik menarik sih, sama-sama alma mater jadi ditarik satu-satu sistemnya, jadi sistem tarik menarik. Jadi misalnya si HR ngasih ke head of departemennya, lihat mahasiswa mana langsung dikasih kesempatan, bisa didahulukan. Ya memang kalau untuk internasional treatmentnya lebih beda sih, mungkin mereka lebih untuk warlock, tapi ya itu sih. Oke, ini ada lagi Kak pertanyaan? Kalau enggak, karena ini sudah cukup panjang nanti kayaknya. Oke, ini yang mungkin yang terakhir dari Mas Jeremy, mungkin pesan dan pesan-pesan untuk ke adik-adik ini tentang kira-kira persiapannya, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian kira-kira mungkin dari awal-awal ini, karena juga mungkin sama juga ya dengan pandemi ini, kira-kira ada saran nggak seperti apa mungkin yang sudah dirasakan sana dan di-sharingkan kepada kita gitu. Kira-kira itu Mas yang terakhir. Oke.
Kalau saya sih saran teman-teman kalau misalnya kesempatan, mungkin nggak tahu sekarang ya, tapi pas saya ngalamin dulu 2018 untuk berebut dapat job fisik itu kan kayak gontok-gontokan, berantem semuanya tuh. Karena yang saringannya kecil, orangnya banyak, jadi itu berebut. Jadi sedangkan untuk kuliah untuk kerja di luar tuh rata-rata minimal requirement-nya kalau experience, which is kita susah dapatnya, atau master degree rata-rata, karena rata-rata geofisik itu master. Jadi saya coba aja kuliah di luar, geofisik kerja, kalau dibilang udah mulai tertinggal, masih banyak. Saya bilang masih banyak karena saya lihat berseliweran di mana-mana. Job offer juga masih banyak. Yang ini beberapa juga saya juga dapat, saya nggak jadi gitu-gitu. Jadi geofisik itu masih ada karena kita bukan cuma fokus di eksplorasi minyak, jadi masih ada CCUS, masih ada wind energy, jadi belum lagi rare earth element juga, itu masih ada kemungkinan, jadi masih ada. Sama konsep, jadi coba semua peluang sih, jangan kalau misalnya di kolam itu udah rame, jangan masuk ke kolam itu, cari kolam yang lebih sedikit, kayak misalnya berebut satu, mungkin yang paling terkenal di Indo DAAD, itu udah berebut banyak. Kalau kira-kira peluang yang nggak dapet, kita coba yang tempat-tempat lain, karena endingnya juga masih sama, intinya cuma nyari kerja itu sih. Sama yang penting pede aja. Kalau ketemu orang bule kulit putih, makannya juga masih makan nasi juga, belum tentu lebih pintar. Jangan merasa inferior. Berarti tricky peluang ya? Iya, coba peluang. Apalagi saya dengar makin banyak tuh lulusan geofisika, kayak ada si yang di Timur Tengah, siapa tuh? Siapa? Ada yang di Timur Tengah di Kaus, King Abdul Aziz. Oh ya, apa namanya? Ada Frank. Ada Mas tadi mau Aulia juga, nanti ada Mbak Sasa. Udah hebat lah, udah banyak. Di Jepang, di Malaysia. Ada di Jepang juga, di Malaysia. Oke, baik. Terima kasih Mas Jeremy atas sharingnya untuk hari ini. Tentunya tadi banyak sekali yang kita dapatkan dari Mas Jeremy ini, bahwa yakin, yang penting adalah yakin, karena belajar dari Mas Jeremy ini adalah iseng-iseng untuk nyari beasiswa dalam waktu kurang dari 4 hari dan bisa menyiapkan semua hal itu gitu ya. Sehingga memang hal ini kalau kita yakin tidak ada yang tidak mungkin seperti itu ya. Kemudian yang jadi yang menarik adalah bagaimana kita terus untuk belajar dan mengeksplor diri kita pengen nge-track apa gitu ya dari sekarang. Dan kemudian yang terakhir tadi adalah dari Mas Jeremy mencoba peluang dari apapun itu. Jadi jangan sampai misalnya katakanlah kiranya itu peluang sudah banyak, itu oke, kita sudah mencoba, tapi kemudian kita bertutup mata sebelah untuk peluang yang itu boleh jadi ada juga, tapi kemudian itu tidak menjadi satu yang ibaratnya kesampingan, padahal itu peluangnya juga sama. Jadi pandai untuk mainkan peluang gitu ya. Baik, terima kasih Mas Jeremy untuk sharing pada malam hari ini. Kalau di sini malam Mas, kalau di saya di sore di sini. Mungkin yang terakhir saya sedikit menunjukkan saya dulu itu sangat kepingin ke sini Mas. Jadi dulu itu juga sama senang-senang untuk conference gitu ya, paper dan di sini ya. Jadi saya begitu Mas Jeremy pulang, saya ini dapat ini nih. Untuk sana ini, tapi belum jadi akhirnya. Ini International Geoscience student ini Profesor Jadwiga, masih ada nggak Departemen Geofisik ini? Baru pensiun dia. Oh iya. Nih, ini 2011 Mas ini. Waduh. Dulu ini pada waktu saya gitu ya. Wah, ini saya yang nggak jadi. Waduh.
Jadi saya sudah apalah sedikit untuk mengenal Poland itu sampai searching gimana gitu ya. Akhirnya ada Mas Jerry untuk ke sana. Jadi kita emang harapannya emang untuk alumni-alumni di sini bisa berkiprah dimanapun berada, dan jangan lupa juga ini kan ya, teman-teman kan sempat menjadi rumahnya kan ya. Jadi silahkan Mas Jeremy untuk main siapa tahu ke sini. Dan ini Mas ya, kalau nanti diundang, ini kan ngobrol kita kan kayaknya nggak resmi ya ngobrol gitu, sehingga nanti diundang lagi bersedia kan Mas? Oh iya Mas, kan. Oke, siap. Jadi mudah-mudahan juga nanti Mas Jeremy selalu sehat gitu ya, sehingga Amin. juga untuk setelah pas magisternya ini dimudahkan untuk juga langsung ini ya berkiprah di sel ya dan sini ya, semoga juga ajak juga, sehingga nanti jangan ini ya bosan untuk kami kontak terus gitu Mas ya. Siap Mas, aman lah. Terima kasih Mas Jeremy, dan akhirnya untuk teman-teman juga yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini, dan teman-teman alumni juga nanti siapa tahu nanti kita memang masih butuh untuk teman-teman juga untuk sharing-sharing ke adik-adik kelasnya ini supaya ternyata tetap semangat. Walaupun di pandemi ini kita emang tidak boleh untuk menyerah, tapi kita malah menjadi kesempatan untuk terus berkarya dan maju. Kira-kira gitu Mas Jeremy, mungkin yang terakhir close statement. Semoga semuanya sehat. Terima kasih sudah datang. Terima kasih untuk memberi kesempatan kepada saya. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang tidak di luar ekspektasi, yang mungkin teman-teman ekspektasi ini, tapi saya tidak dapat mendelivernya. Mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mau bisa kontak saya pribadi di nomor WhatsApp saya, mungkin teman-teman angkatan atau alumni juga ada kontak, bisa. Untuk Mas Juan, teman-teman dosen segala macam, jangan sungkan kalau misalnya perubahan segala macam, masalah akreditasi, saya terbuka bagaimanapun. Tetap alma mater saya ITS, Teknik Geofisika. Saya juga, saya sebentar. Saya juga masih bawa Jahim HMT. Wah, luar biasa. Oke. Jadi saya pakai waktu kuliah lapangan. Jadi teman-teman nanya. Luar biasa. Jadi itu saya bawa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, jangan sungkan sih dulu. Oke, berarti ini ya, Kapras dari Tala masih ada ya? Tetap alma mater ITS, bukan Pola. Oke. Terima kasih Mas Jeremy sekali lagi. Mudah-mudahan sehat dan terus lancar semuanya. Kita akhiri untuk hari ini, dan terima kasih pada teman-teman semuanya. Saya akhiri, sekian, selamat malam di sana, selamat sore gitu ya, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman semuanya untuk hari ini. Saya akhiri ya teman-teman semuanya. Oke, makasih ya Mas Jeremy. Yuk Mas. Oke, yuk semuanya ya, saya akhiri langsung 1, 2, 3. Terima kasih semuanya.